Di sini saya akan melakukan percobaan virtual gelombang bunyi. Ada 3 kali percobaan yang dilakukan, dimulai dari percobaan pertama. Pada percobaan pertama, yaitu pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap bunyi. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pastikan perangkat terhubung dengan internet. 2. Buka laman simulasi virtual gelombang bunyi. 3. Saat tampilan seperti ini, pilih menu Waves. 4. Lakukan pengaturan pada panel di sebelah kanan seperti tampilan berikut. 5. Pilih pola gelombang sebagai osilator. 6. Klik tombol hijau pada loudspeaker. 7. Amati yang terjadi. 8. Dengan mengubah pengaturan frekuensi tanpa mengubah amplitudo, lakukan langkah 6 dan 7. 9. Dengan mengubah pengaturan amplitudo tanpa mengubah frekuensi, lakukan langkah 6 dan 7. 10. Membuat kesimpulan dari percobaan pertama. Kesimpulan percobaan pertama, frekuensi mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Semakin besar frekuensi, maka nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Semakin kecil frekuensi, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Amplitudo mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Semakin besar amplitudo, semakin keras bunyi yang dihasilkan. Semakin kecil amplitudo, semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Di sini saya akan melakukan percobaan virtual gelombang bunyi percobaan kedua, yaitu interferensi gelombang bunyi. Masih sama dengan link percobaan pertama. Berikut langkah-langkahnya. 1. Saat tampilan seperti ini, pilih menu interference. 2. Lakukan pengaturan panel di sebelah kanan atas seperti berikut. 3. Klik tombol hijau pada salah satu loudspeaker, kemudian klik tombol graph pada panel. 4. Amati amplitudo gelombang. 5. Dengan posisi panel seperti langkah 2, hidupkanlah tombol hijau pada loudspeaker lainnya. 6. Aktifkan panel graph seperti nomor 3. 7. Amati perubahan amplitudo gelombang pada layar grafik. 8. Pada keadaan 7, seretlah panel osiloskop ke tengah layar. 9. Pada keadaan gelombang bekerja, letakkan kaca pembesar pada gelombang dengan cara untuk kaca pembesar warna terang berada pada titik-titik beramplitudo paling maksimum. Untuk kaca pembesar warna gelap berada pada titik-titik beramplitudo paling minimum atau 0. Sepuluh. Ulangi langkah 9 pada beberapa titik yang berbeda. 11. Ulangi langkah 5-9 dengan mengubah jarak kedua loudspeaker. Misalkan saya ubah menjadi 400 cm.
12. Ulangi langkah 5-9 dengan mengubah jarak kedua pengaturan frekuensi dan amplitudo. Jika misalkan frekuensi saya ubah menjadi mendekati maksimum dan amplitudo mendekati minimum, dan untuk jarak kedua loudspeaker masih 200 cm seperti pengaturan awal. Atau amplitudo saya akan saya besarkan sedikit. Membuat kesimpulan dari percobaan kedua. Kesimpulan percobaan kedua, interferensi gelombang bunyi merupakan perpaduan dua gelombang dengan frekuensi dan beda fase saling bertemu dan saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi konstruktif disebut juga interferensi saling menguatkan, terpenuhi jika kedua gelombang sefase. Interferensi destruktif disebut juga interferensi saling melemahkan, terpenuhi jika kedua gelombang berlawanan fase. Di sini saya akan melakukan percobaan virtual gelombang bunyi percobaan ketiga, yaitu difraksi gelombang bunyi pada celah. Masih sama dengan link percobaan pertama dan kedua. Berikut langkah-langkahnya. 1. Saat tampilan seperti ini, pilih menu switch atau celah. 2. Lakukan pengaturan panel di sebelah kanan atas sebagai berikut. 3. Klik tombol hijau pada sound generator. 4. Amatilah pola gelombang yang terjadi di sebelah kiri dan sebelah kanan celah. 5. Aktifkan mode graf. 6. Amati amplitudo di sebelah kiri dan kanan celah. 7. Ulangi langkah nomor 3-6 dengan mengubah lebar celah. Amati perubahan yang terjadi. Delapan. Ulangi langkah nomor 3-6 dengan mode celah ganda atau two slits dengan mengubah variabel pada lebar maupun jarak celah. Membuat kesimpulan dari percobaan ketiga. Kesimpulan percobaan ketiga, difraksi adalah kemampuan gelombang bunyi untuk menyebar setelah keluar melalui bukaan atau setelah melewati sebuah halangan. Semakin panjang gelombang, semakin mudah gelombang tersebut menyebar. Jika penghalang celah yang diberikan lebar, maka difraksi tidak begitu jelas terlihat. Muka gelombang yang melalui celah hanya melintas di bagian tepi celah. Jika penghalang celah sempit, yaitu berukuran dekat dengan orde panjang gelombang, maka difraksi gelombang sangat jelas.